Zaman sekarang kalau kita mau dengerin lagu di jalan itu udah gampang banget. Tinggal buka HP, connect ke headset Bluetooth atau ya Bluetooth mobil, terus ya abis itu udah tinggal enjoy aja deh. Buka streaming aplikasi apa itu Spotify atau lain-lain, ya tinggal bayar per bulannya doang. Tapi di tahun 2000 itu musik player portable cuman antara dua pilihan. Kalau lu nggak pakai kaset, ya pakai CD. Dan paling satu kaset itu konten berapa lagu sih bisanya? Paling 15 lagu dan itu semuanya satu album. Jadi nggak bisa bikin add to playlist tuh nggak ada tuh kalau misalnya zaman dulu. Kalau misalnya mau bikin playlist sendiri, ya di CD paling ya burn sendiri dan itu pun hitungannya udah pembajakan. Tapi di tahun 2001, Apple tuh ngeluarin sebuah music player portable yang bisa diisi sampai 1000 lagu, klaimnya Apple. Dan dia paling size-nya cuman sekitar setengahnya dari CD player doang. Dan itu sampai revolusioner banget lah pada zamannya, sampai orang itu masih bersedia buat bayar 400 sampai 500 dolar buat sebuah device sekecil itu. Kalau kita rupiahin itu mungkin sekitar 4 sampai 5 juta ya di konversi saat itu ya. Nah, itulah kenapa iPod tidak terlalu terkenal di Indonesia pada saat itu. Desain dari iPod saat pertama kali launching pun masih elegan sampai sekarang. Dia cuma ada layar monokrom kecil di atas, sementara di bawahnya itu ada dial buat navigasi. Enak, gampang makainya. Bahkan sampai sekarang pun juga orang masih banyak yang pakai. Nah, dibanding sama kaset player ataupun CD player pada zaman itu, desainnya tuh tahun 2000-an banget. Bahkan Sony Walkman pun juga gitu desainnya. Nah, tapi kalau misalnya buat iPod sendiri, itu gimana cara beli lagunya, itu waktu itu masih baru banget tuh. Steve Jobs ngeluarin sebuah sistem yang namanya lagu digital. Jadi belinya di iTunes dan langsung di-download store di dalam iPod-nya. Nah, itulah kenapa saking praktisnya orang tuh masih willingly buat bayar 400 sampai 500 dolar untuk iPod sekecil ini. Walaupun memang seiring waktu iPod tuh makin lama makin murah. Dari yang 400 sampai 500 dolar jadi cuma 300 dolaran pas lagi launching 299. Atau kadang-kadang ada juga beberapa model yang bisa sampai 99 dolar. Nah, kalau ngomongin model iPod itu juga banyak banget. Ada iPod Touch, ada iPod Nano, ada iPod Mini, ada iPod Classic, bahkan iPod Shuffle. Punya gue yang Shuffle tuh harganya cuma 99 dolar. Nah, ini yang ada di tangan gue adalah iPod Touch generasi ketiga. Ini di launching tahun 2009, yaitu setelah iPhone. Dan ngomong-ngomong soal iPhone, alasan kenapa iPod ini udah nggak dilirik lagi, itu juga karena iPhone-nya itu sendiri. iPhone kan udah bisa ngapain aja ya, atau smartphone kita pada umumnya lah, udah bisa dengerin musik, main game, dan lain-lain. Jadi udah nggak perlu ada device yang terpisah lagi. Bahkan waktu itu pun ya Steve Jobs juga launchingnya itu bilang kalau iPhone ini adalah a phone. An iPod, a phone, and an internet communicator. Ya kalau misalnya sekarang pun memang dikit banget orang yang mau terpisah antara music player sama HP-nya dia. Ya HP-nya dia itu adalah music player sebenarnya. Beda sama tahun 2004 sampai 2006 yang dimana HP itu paling ya Nokia yang polifonik doang. Belum bisa sampai dengerin lagu. iPod ini sendiri sebenarnya dari tahun 2006 sampai 2009 itu punya kompetitor dari brand lain, bahkan kompetitornya itu HP. Kalau Nokia, dia itu namanya Express Music Series, dan kalau Sony Ericsson pada zamannya itu namanya Walkman Series, dan itu kompetitornya iPod loh. Dan selain HP ada sih sebenarnya MP3 player dari ya merek Cina gitu, cuman gue udah lupa. Itu kalau nggak salah ngisi, kalau gue di Jaksel itu 50.000 udah dapat lagunya banyak banget. Tapi ternyata kalau di daerah Jakarta Timur itu 10.000 udah dapat 100 lagu. Suwe itu. Gue ditipu ternyata selama ini. Tapi selain dari itu ya, iPod itu sendiri juga punya ya daya tarik karena iTunes Store itu memang waktu itu ada eksklusif ada di iPod doang, iPhone atau iPod doang. Cuman kalau nggak salah pernah ada di Motorola series juga, cuma gue lupa. Nah tapi kalau misalnya buat yang iPod Touch generasi ketiga ini, dia itu karena launchingnya setelah ada iPhone, jadi ya ini seperti kayak iPhone aja sih sebenarnya. Dia itu punya layar 3,5 inch, resolusinya itu bisa sampai 320p, punya iTunes, bisa buka browser, ada Safari-nya, ada App Store-nya juga, bisa naruh foto, bisa naruh video, mau ngeliat pria solo juga bisa.
bahkan bisa main Temple Run juga. Jadi ini udah kayak iPod gitu. Dan yang paling mengesankan dari iPod Touch generasi ketiga ini pada zamannya itu adalah size-nya. Gue inget banget gue punya Nokia Express Music Series di tahun 2010, itu gue kasih SD card 4 GB buat naro-naro lagu. Sementara ini tahun 2009 itu udah 32 GB. Bayangin berapa lagu yang bisa di store ke sini. Jadi gue gak heran lah kenapa ini tuh bisa mahal pada zamannya. Dan ya karena alasan itu pula kenapa iPod Touch yang generasi ketiga ini bisa dibilang ahead of its time di tahun 2009. Terutama di Indonesia ya, karena di tahun segitu ya lo bisa main Temple Run, YouTube-an, terus juga bisa web browsing. Itu kan fitur-fitur yang sangat bergantung sama internet ya. Dan ini nggak punya paket data alias mengandalkan WiFi. Sementara ya di tahun segitu rumah yang ada WiFi-nya itu masih dikit. Walaupun sekarang udah termakan zaman, alias sekarang orang udah pakai smartphone semua untuk dengerin lagu, tapi nggak bisa dipungkirin kalau iPod lah yang pertama kali pencetus kita bisa menikmati lagu tanpa adanya bentuk fisik. Nah, kalian sendiri punya kenangan nggak sih di device ini?